Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Sandrina Aulia dengan NIM 2209116003 dari kelas Sistem Informasi A Angkatan 2022, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma dan juga struktur data, di mana video ini juga ditujukan untuk memenuhi proyek UAS saya, yakni pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, langsung saja. Di sini ada poin yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama yakni ada algoritma, kedua struktur data, ketiga sequential, selection, dan looping. Lalu ada sequential search dan binary search, algoritma tree dan FLL tree, dan yang terakhir yakni binary search tree dan binary heap. Oke, langsung saja pada poin pembahasan yang pertama, yakni ada algoritma, yakni serangkaian langkah-langkah terstruktur yang sistematis dan logis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Pentingnya struktur dan logika dalam algoritma adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki urutan yang jelas dan dapat dipahami oleh manusia ataupun mesin yang akan menjalankannya. Lalu, yang kedua yakni ada manfaat. Manfaat dari algoritma ada beberapa macam, yakni yang pertama ada pemecahan masalah. Algoritma membantu dalam merancang solusi terstruktur untuk suatu masalah yang kompleks. Nah, dengan merancang algoritma yang efisien, kita dapat menguraikan masalah tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana untuk dapat dipecahkan dengan lebih mudah. Lalu, ada efisiensi dan kinerja. Algoritma yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja suatu sistem. Dengan menerapkan algoritma yang efisien, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, memori, atau tenaga komputasi yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya adalah reusabilitas. Ketika sebuah algoritma telah dirancang dan diuji dengan baik, maka kita dapat menggunakan kembali algoritma tersebut untuk masalah yang serupa di masa depan. Hal ini dapat menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan solusi baru. Lalu ada keamanan. Algoritma enkripsi yang kuat dapat membantu melindungi data pribadi atau rahasia dari akses yang tidak sah. Selain itu, ada algoritma autentikasi yang mana dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mencegah akses yang tidak sah ke suatu sistem. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Dengan menganalisis dan menerapkan algoritma yang sesuai, kita dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yakni ada yang namanya pengembangan perangkat lunak. Algoritma merupakan inti dari pengembangan perangkat lunak. Dengan pemahaman yang baik tentang algoritma, pengembang perangkat lunak dapat merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang efisien dan juga handal. Next, ada implementasi dari algoritma. Yang pertama yakni ada algoritma sorting, digunakan untuk mengurutkan elemen baik secara naik atau turun. Contoh algoritma sorting sendiri yakni ada bubble sort, quicksort, merge sort, dan lain sebagainya. Untuk implementasi sorting sendiri pada aplikasi yakni seperti pada Tokopedia, yang mana algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan daftar produk. Lalu yang kedua yakni ada algoritma searching. Searching sendiri digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Contohnya yakni linear search dan binary search. Lalu untuk implementasi searching pada perangkat lunak yakni dapat lihat pada Google, yang mana searching sendiri digunakan untuk mencari informasi dari jutaan halaman web. Lalu yang ketiga yakni ada algoritma rekursif yang sering digunakan dengan melibatkan struktur data atau daftar berantai seperti pada linked list. Baik, untuk slide berikutnya yakni ada implementasi codingan pada algoritma sorting yakni bubble sort menggunakan Python. Pada implementasi tersebut diberikan sebuah array yang berisi data tidak terurut. Lalu, fungsi bubble sort menerima sebuah array sebagai parameter dan mengurutkan elemen-elemen tersebut menggunakan bubble sort. Nah, algoritma tersebut mengulang dua perulangan bersarang. Yang pertama ada perulangan luar untuk melalui semua elemen array, dan yang kedua ada perulangan dalam untuk membandingkan elemen-elemen berdekatan dan menukar mereka jika urutan mereka tidak benar. Lalu didapatkan output atau hasil terurut pada array yakni 11, 12, 22, dan seterusnya. Next yakni ada struktur data. Definisinya adalah secara sistematis untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data atau program. Pada dasarnya, struktur data melibatkan penggunaan tipe data dan kumpulan operasi yang mendefinisikan bagaimana data tersebut disusun, disimpan, dan diakses. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, kita dapat mengoptimalkan kinerja program, menghemat penggunaan memori, dan menggunakan pengelolaan data.
Lalu ada manfaat yang pertama yakni efisiensi penyimpanan dan akses data. Struktur data yang tepat dapat meningkatkan performa aplikasi, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dengan meminimalkan overhead dan memungkinkan akses data yang efisien. Lalu yang kedua ada pemrosesan data yang efisien, misalnya dengan menggunakan struktur data yang tepat, kita dapat menggunakan operasi seperti penyisipan, penghapusan, pencarian, pengurutan, dan penggabungan data dengan waktu yang lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Dengan menggunakan struktur data yang sudah dikenal dan dipahami dengan baik, kode dapat lebih mudah dipahami, diorganisir, dan dimodifikasi oleh pengembang lainnya atau oleh diri sendiri di masa depan. Lalu yang terakhir yakni kemudahan penggunaan. Misalnya dengan menggunakan struktur data seperti stack or queue, kita dapat mengatur dan mengakses data dengan cara yang sederhana. Lanjut, di sini ada implementasi dari struktur data. Ada 7 di sini, yakni ada array, singkatnya adalah tipe data yang sama disusun secara urut dalam memori. Lalu ada stack, yakni struktur data yang memiliki aturan LIFO, yakni last in first out. Lalu ada queue, yakni struktur data yang memiliki aturan FIFO, yakni first in first out. Selanjutnya yakni ada linked list, yakni elemen yang saling terhubung ke pointer, di mana tiap elemennya menyimpan data serta pointer ke elemen berikutnya. Lalu di sini ada tree. Tree merupakan struktur data dengan simpul akar atau root dan anak-anaknya yang terhubung melalui cabang. Lalu ada graph, yakni merupakan kumpulan node yang terhubung oleh sisi, di mana sisi tersebut bisa memiliki arah maupun tidak. Nah, yang terakhir yakni ada heap. Heap merupakan struktur data pohon yang digunakan untuk mencari elemen min, max dengan cepat. Baik, lanjut pada slide berikutnya yakni ada implementasi dari struktur data, yang dimana di sini saya mengimplementasikan struktur data linked list step. Pada contoh di atas saya menambahkan 4 data pasien ke dalam node pada data yakni Ecai menderita flu, Adi batuk, Rais mual, dan Ebra pusing. Menggunakan metode push, lalu saya menghapus salah satu nilai tersebut menggunakan metode pop, di mana nilai yang terhapus adalah nilai teratas pada node yakni data pasien Ecai yang menderita flu. Sehingga didapatkan hasil akhir yakni nilai data pasien Adi berada di paling atas karena nilai pada node sebelumnya telah terhapus. Saya menggunakan metode pick untuk melihat nilai atau value dari node teratas pada linked list step tersebut. Lanjut pada poin pembahasan selanjutnya yakni ada sequential, selection, dan looping. Singkatnya, sequential adalah pernyataan yang dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir. Setiap pernyataan dieksekusi satu persatu tanpa melompati atau mengulangi instruksi tertentu, kecuali jika ada struktur kontrol yang mengizinkannya. Lalu, selection atau juga dikenal sebagai pengkondisian adalah mekanisme program untuk memilih tindakan atau jalur eksekusi berdasarkan kondisi yang diberikan. Dengan menggunakan struktur kontrol pemilihan seperti if-else, program dapat memeriksa kondisi tertentu dan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi kondisi. Dan yang terakhir yakni ada looping. Looping atau perulangan atau iterasi merupakan mekanisme yang memungkinkan program untuk mengulangi serangkaian instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Baik, untuk poin pembahasan selanjutnya yakni ada sequential search dan binary search. Untuk masing-masing definisinya dapat dilihat pada slide berikut. Sequential search atau linear search cocok digunakan untuk data yang tidak terurut atau jika kita tidak memiliki informasi tentang urutan data. Ini melibatkan memeriksa setiap elemen dalam urutan satu persatu sampai elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir urutan dicapai. Lalu yang kedua ada binary search, yakni metode pencarian yang efisien digunakan pada data terurut. Ini membagi urutan data menjadi 2 bagian setiap kali dengan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai. Namun jika tidak, pencarian akan dilanjutkan di salah satu bagian data, tergantung pada apakah elemen tengah lebih besar atau lebih kecil dari elemen yang dicari. Lanjut, ada implementasi dari sequential search dapat dilihat pada slide berikut, di mana terdapat 2 implementasi yakni pada pemrograman Python dan juga visualisasinya. Untuk pemrogramannya sendiri, fungsi sequential search menerima 2 parameter, yakni R yang merupakan array atau daftar elemen yang akan dicari, dan target yang merupakan elemen yang ingin dicari. Pada contoh penggunaan, saya menggunakan array yang berisi nilai 4, 2, 6, 8, 5, dan 3, dan mencari elemen 6.
saya memanggil fungsi sequential search dengan parameter array dan target yang ingin dicari. Jika elemen ditemukan, maka akan mencetak elemen ditemukan pada indeks sama dengan diikuti dengan indeks elemen tersebut. Jika elemen tidak ditemukan, maka akan mencetak pesan elemen tidak ditemukan. Nah, dalam contoh ini elemen 6 ditemukan pada indeks kedua. Oleh karena itu, outputnya yang berhasil ditemukan, yakni elemen ditemukan pada indeks kedua. Lalu untuk visualisasinya sendiri dapat dilihat sudah terdapat langkah-langkah atau step by step dalam menemukan nilai yang ingin dicari. Beralih pada implementasi selanjutnya, yakni ada implementasi binary search. Fungsi binary search menerima dua parameter, yakni array yang merupakan array terurut secara menaik yang akan dicari, dan target yang merupakan elemen yang ingin dicari dalam array. Dalam implementasi ini, pencarian dilakukan menggunakan pendekatan pembagian dan pengecekan. Pada contoh tersebut, saya menggunakan array 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 yang sudah terurut secara menaik dan mencari elemen 6. Saya memanggil fungsi binary search dengan parameter array dan target yang ingin dicari. Jika elemen ditemukan, maka akan mencetak pesan elemen ditemukan pada indeks sama dengan diikuti dengan indeks elemen tersebut. Namun, jika elemen tidak ditemukan, maka akan mencetak pesan yakni elemen tidak ditemukan. Dalam contoh ini, elemen 6 ditemukan pada indeks keempat. Oleh karena itu, output yang dihasilkan adalah elemen ditemukan pada indeks keempat. Lalu, untuk visualisasinya sendiri dapat terlihat sudah terdapat langkah-langkah atau step by step dalam menemukan nilai yang ingin dicari. Lanjut pada poin berikutnya, yakni ada definisi dari algoritma tree. Secara singkatnya, ini berarti langkah-langkah yang digunakan untuk memanipulasi dengan memanfaatkan struktur data yakni tree atau pohon. Slide berikutnya berkenaan dengan definisi APL tree, di mana merupakan jenis pohon biner seimbang untuk tinggi anak sebelah kiri dan juga kanan masing-masing memiliki simpul tidak boleh lebih dari satu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri bisa dilihat langsung pada slide tersebut. Yang pertama ada insertion atau tambah, yang kedua ada deletion atau hapus, yang ketiga ada search atau cari, dan ada sedikit tambahan yakni balancing. Oke, langsung saja kita ke bagian contohnya. Sebelum itu, bisa di-scan dulu barcode yang tertampilkan pada slide sekarang ini, di mana barcode tersebut akan menuju pada link visualisasi dari APL tree itu sendiri. Oke, bisa kita mulai saja visualisasi dari APL tree, yakni yang pertama, masukkan nilai yang kita inginkan terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan nilai 41. Lalu, jika saya ingin memasukkan nilai lagi, apabila nilai tersebut lebih besar dari 41, maka kita akan membuat cabang ke sebelah kanan. Namun, bila nilai tersebut lebih kecil daripada 41, maka akan membuat cabang ke sebelah kiri. Saya masukkan nilai 42, maka akan berada di sebelah kanan. Lalu, saya masukkan lagi nilai 40, maka akan berada di sebelah kiri. Baik, selanjutnya kita akan mencoba cara kerja dari balancing. Di sini saya menambahkan nilai 43 dan akan berada di sebelah kanan dari parent-nya. Dan saya menambahkan lagi nilai 44, maka dia akan berada di sebelah kanan menggantikan nilai 43 tadi, dan nilai 43 tadi akan naik, lalu 42 turun dan berada di sebelah kiri. Nah, bisa dilihat di sini 42 turun dan 43-nya naik. Intinya, jika nilai yang dimasukkan itu lebih besar daripada root atau parent-nya, maka dia akan berada di sebelah kanan, begitu pula sebaliknya. Baik, kita kembali dulu ke PPT. Oke, pada poin pembahasan selanjutnya yakni ada binary search tree atau BST, di mana definisinya berisi pohon biner khusus yang mana tiap simpul memiliki nilai lebih kecil dari simpul di anak kanan dan memiliki nilai lebih besar dari simpul di anak kirinya. Untuk cara kerja dari BST-nya sendiri yakni ada tambah atau insertion, deletion atau hapus, dan juga search atau cari. Langsung saja kita beralih pada bagian contohnya, yakni bisa di-scan lagi barcode yang muncul pada tampilan di slide ini. Baik, kalau sudah, langsung saja kita bisa memulai visualisasi dari BST itu sendiri. Oke, yang pertama saya insertion terlebih dahulu nilai 45, lalu saya tambahkan lagi nilai 50, maka di posisinya akan berada di sebelah kanan dari root. Lalu ketika saya tambahkan lagi nilai 40, maka akan berada di sebelah kiri dari root atau parent-nya. Lalu ketika saya tambahkan lagi nilai 35,
maka akan berada di sebelah kiri dari nilai 40. Lalu ketika saya insertion lagi nilai 55, maka akan berada di sebelah kanan dari nilai 50. Lalu di sini saya akan mencoba menginsertion lagi nilai 42 dan juga 48, maka posisinya 42 ini akan berada di sebelah kanan dari 40. Nah, oke, untuk yang 48 berada di sebelah kiri dari 50. Oke, baik, di sini saya akan mencoba menghapus root atau parentnya yakni 45. Dia akan mencari terlebih dahulu nilai yang lebih kecil dari dirinya sendiri, yakni 40. Nah, ketika 40 ini sudah ditemukan, maka akan dicari lagi nilai yang lebih besar dari 40, yakni 42. Dan nilai tersebut akan naik, lalu menjadi root atau parentnya menggantikan nilai 45 tadi. Kita coba. Oke, lanjut pada poin pembahasan yang terakhir, yakni ada binary heap. Di sini untuk definisinya sendiri adalah struktur data yang mirip dengan pohon binder lengkap dan tiap simpul punya nilai lebih kecil atau besar daripada anak-anaknya. Untuk cara kerjanya sendiri terdiri dari insertion atau tambah, deletion atau hapus, heapify, dan selain itu ada pula tambahannya yakni pick. Tentu saja ke bagian contohnya yakni bisa di-scan lagi barcode yang telah tertampilkan di layar masing-masing. Oke, jika sudah, kita bisa mulai saja visualisasi dari binary heap ini. Oke, langsung saja di sini yang pertama, tertera 31 kotak. Nah, di mana kita bisa isi menggunakan angka yang kita inginkan. Namun, di sini saya akan langsung menggunakan build heap saja untuk angka-angkanya. Oke, dapat terlihat bahwa angka-angka yang sudah ada tadi diseimbangkan karena masih bersifat acak. Oke, kita tunggu saja. Oke, karena telah selesai diseimbangkan, maka dapat terlihat bahwa root atau parentnya yakni merupakan nilai yang paling kecil, lalu yang ada di bawah-bawahnya ini adalah nilai yang paling besar. Jadi, pada intinya, binary heap ini akan meletakkan nilai yang paling kecil di paling atas atau pada rootnya, sedangkan nilai yang paling besar akan diletakkan di paling bawah. Oke, lalu di sini saya mencoba menghapus nilai 29, maka otomatis akan dilakukan penyeimbangan lagi antara angka yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan terbentuk root yang memiliki angka paling kecil dan nilai paling besar akan berada di bagian bawah. Rootnya yang awal mulanya tadi 1, sekarang berubah menjadi 2. Oke. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma dan struktur data. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.